Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin pemirsa TV MUI Kota Bekasi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita hingga saat ini. Kita diberikan nikmat sehat wal afiah hingga dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh mulia ini. Ibadah suci Ramadan ataupun ibadah puasa akan menghantarkan seseorang untuk menjadi manusia yang muttaqin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 138 ayat 131. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 bulan Sya'ban tahun kedua dari Hijriah. Dari mulai diturunkan ayat ini sampai pelaksanaan kegiatan berpuasa ada jeda waktu 19 atau sampai 20 hari. Pada masa jeda waktu ini dimanfaatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersosialisasi tentang apa itu puasa, siapa saja yang diwajibkan berpuasa, dan bagaimana syarat sah puasa, juga apa-apa saja yang membatalkan puasa. Sehingga umat Islam tidak begitu kaget karena setelah diterangkan, dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada ayat tadi ada beberapa poin yang menjadi konsen saya. Pertama ada lafaz alladzina amanu, yang kedua lafaz asyam, yang ketiga alladzina min qablikum, yang keempat tattaqun. Poin yang pertama alladzina amanu, tentu kita sebagai orang yang beriman merasa berbangga hati, berbangga diri manakala kita sudah mampu melaksanakan ibadah puasa, maka berarti kita sudah datang terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala dan kita memiliki ataupun sebagai orang-orang yang beriman. Yang kedua asyam, berbeda dengan as-saum. Saum hanya ada satu kata dalam surah Maryam yang konteksnya tentu berbeda dengan saum Ramadan, dengan definisi al-imsak anil muftirat minal akli wasyurbi wal jima'. Karena puasa di bulan Ramadan adalah menjaga, menahan, mengekang dari semua yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan bersetubuh. Ini yang menjadi satu perbedaan kalimat asyam dengan as-saum. Yang ketiga, dalam ayat ini mengandung historis, yakni alladzina min qablikum. Ternyata bahwa orang-orang dahulu, umat-umat
terdahulu pun mereka diwajibkan berpuasa. Bukan hanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi umat-umat terdahulu pun, ya, alladzina min qablikum, umat Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para rasul yang lain, mereka juga berpuasa. Bahkan bukan hanya manusia, makhluk-makhluk lain pun, manakala untuk meningkatkan derajatnya, meningkatkan kemuliaannya, maka harus melalui puasa. Salah satu contoh kita ambil, ya, ulat yang menjadi kepompong. Ketika menjadi kepompong, ulat itu tidak makan, tidak minum, dia berpuasa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan satu kemuliaan. Allah memberikan 2 sayap, hingga ulat yang tadinya tidak bisa kemana-mana, dia bisa terbang ke sana kemari dengan indahnya. Anak-anak senang, orang dewasa pun suka, bahkan orang-orang tua dulu, apabila di rumahnya ada kupu-kupu, maka terbersit di hatinya dan berkata, oh, ini kayaknya mau kedatangan tamu. Padahal kupu-kupu. Saking senangnya terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ayam. Sejak mulai bertelur sampai ingin menetaskan telurnya, maka dia berpuasa, sedikit makan, sedikit minum, dalam rangka untuk meningkatkan suhu panas pada dirinya. Hingga ketika pada akhirnya berhasil dengan sukses menetaskan telur-telurnya dengan sempurna. Kaum muslimin, pemirsa TV MUI Kota Bekasi yang berbahagia. Dan kalimat terakhir tentu adalah tattaqun. Dari semua rangkaian, dari semua perjuangan yang namanya puasa adalah dalam rangka menghantarkan manusia untuk menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Tapi bagaimana kita mengetahui muttaqin itu seperti apa? Apakah diri kita termasuk muttaqin? Tentu ukurannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sifat-sifat muttaqin itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ila akhirih. Itu adalah daripada sifat muttaqin, orang yang percaya, orang yang meyakini bahwa sesuatu yang belum pernah dilihat, dia beriman, percaya. Ayyalladzina yusaddiquna bima ghawa anhum kal ba'si wal mizan wasyirat wal jannah wan nar. Itu adalah semua alam yang belum pernah kita lihat. Akan tetapi karena ada dirinya sifat muttaqin, maka dia yakin, dia percaya bahwa itu adalah benar adanya. Karena ada orang yang mengatakan bahwa ketika orang menceritakan alam-alam yang nanti, maka itu adalah imajinasi, hayalan belaka. Orang yang mengatakan itu tentu adalah berarti dia belum yakin dan belum beriman dan bukan daripada sifat muttaqin. Ya. Karena sifat harus sesuai dengan yang disifati. Ya. An-na'tu tabi'un lil man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa hafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Harus sesuai. Ketika man'utnya rofa, maka ya, sifatnya pun rofa. Garam sifatnya asin, gula sifatnya manis. Ketika kita minta garam, membeli garam, kemudian diberikan karena warnanya sama, lembut, kelembutannya,
tetapi ketika kita rasakan rasanya manis, maka itu adalah bukan daripada sifat garam. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, pemirsa TV MUI Kota Bekasi, bahwa puasa ini adalah merupakan momen yang tepat, momen yang sangat bagus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita mendapatkan predikat yang muttaqin. Karena orang yang muttaqin sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan fasilitas yang luar biasa. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin." Salah satu syarat yang ataupun janji Allah, fasilitas yang akan diberikan kepada orang yang muttaqin adalah ampunannya, maghfirahnya. Ini yang semuanya didambakan oleh umat manusia, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula mendapatkan surga dan nikmatnya yang luasnya lebih luas daripada langit beserta bumi. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, semoga dengan melaksanakan ibadah puasa ini, maka mudah-mudahan puasa kita dihantarkan menuju ataupun menjadi orang-orang yang muttaqin. Kaum muslimin, pemirsa TV MUI Kota Bekasi, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.